Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman satu hobi. Berjumpa lagi dengan saya di MPC Mr. Bonsai Channel, Mari Bahagia Channel. Pada video kali ini saya mau berbagi mengenai pengalaman saya menanam bonsai kelapa ya. Nah, jadi saya juga masih pemula dalam bonsai kelapa. Ini saya mempunyai pengalaman mengenai dua media tanah dan media air. Ini contohnya ada 4 bonsai ya. Yang lain ada beberapa, ada yang sudah mati juga karena beberapa hal. Nah, ini karena saya masih pemula, mungkin nanti yang akan saya sharingkan sesuai pengalaman saya yang saya tahu juga. Kalau ada tambahan, mungkin ada kekurangan atau kekeliruan, teman-teman yang sudah dulu menanam punya pengalaman di bonsai kelapa, silahkan komen di bawah. Oke, terima kasih, tonton videonya sampai selesai. Salam satu hobi. Oke teman-teman, ini pengalaman saya menanam, ini langsung di tanah ya. Ini dulu ini terpendam semua tanah. Kemudian setelah itu seiring dengan penyiraman dan juga seiring waktu, ini tanahnya saya ambil sedikit-sedikit. Ini berarti seperti nanam itu bonsai on the rock ya. Ini istilahnya batunya gitu. Nah, ini jenis kelapa hibrida ya mungkin ya. Besar ini batunya. Beda dengan yang ini kelapa gading. Yang tiga ini kelapa gading, 1, 2, 3. Ini kelapa gading cuma itu buahnya hijau. Kan ada kelapa gading yang buahnya kuning ya, ini hijau. Nah, ini dengan yang ini satu umuran. Cuma ini awalnya saya tanam dengan di tanah, saya tanam semua di tanah, tidak saya sobek serabutnya. Jadi bersama dengan itu serabutnya. Tapi karena kemudian musim kemarau telat nyiram, akhirnya mau mati lah. Ini kemudian saya pindah ke sini, mau seger lagi. Dan yang ini sudah subur seperti ini. Ya. Ini dengan media air, ini sedulan ini yang paling duluan. Dengan ini umurnya lebih dulu yang ini. Ini baru segini dengan media air. Nah, menurut saya lebih enak nanam dengan langsung media tanah ya, seperti ini modelnya, ditanam semua dulu. Nanti lama-lama kita angkat seperti itu. Jadi bonsai kelapa tidak butuh penyesuaian media lagi ya, seperti ini. Nah, ini. Jadi seperti ini lembab terus. Kelebihan dari pakai tanah ini, batoknya enak ya, tidak perlu menjaga, akan lebih awet. Nah, ini tidak pakai tanah begini, ini harusnya ditutup kain basah terus. Nah, ini aja sudah pecah ini batoknya, itu sudah pecah karena tidak ditutup dengan kain itu. Ini awalnya untuk pajangan di dalam rumah. Dulu di sini saya kasih ikan kecil, ikan cupang, cuma ikannya mati. Dan ini karena saya lihat pertumbuhannya tidak bagus, ya langsung kayak kerdil itu ya, pertumbuhannya tidak normal karena jarang kena sinar matahari. Akhirnya saya panaskan, kena sinar matahari pagi aja. Nah, ini tidak saya tutup kain, lupa, ini malah batoknya apa? Ini batoknya sudah sentet ini ya. Nah, ini. Karena di dalamnya ada air kelapanya sebetulnya masih, tapi karena kena panas akhirnya memuai, mungkin ini pecah. Dan pertumbuhannya juga lebih lambat ya, karena ini cuma media air ya, mungkin nutrisinya kurang. Beda halnya kalau kita kasih pupuk di sini mungkin ya, seperti sistem tanam hidroponik itu dikasih nutrisi gitu. Nah, ini kelebihan pertama, lebih enak pakai media tanah langsung. Kemudian kelebihan dari sistem pakai air ini, kemungkinan itu ya,
untuk hiasan-hiasan ya. Ini kan kalau seperti ini ditaruh di meja ini kan kelihatan bagus. Apalagi ini ditanam di atas akuarium itu, akuarium yang besar, ada ikannya ini untuk pemanis ya. Ini kelihatan akarnya, ada ikannya. Cuma ya itu pertumbuhannya kurang normal. Kalau airnya cuma air biasa. Dan ini kekurangannya juga airnya harus diganti terus ya. Seperti ini. Nah ini nanti rencana saya tanam ke tanah, mudah-mudahan tidak mati karena ini nanti adaptasi lagi. Saya dulu itu pernah pakai media air, kemudian saya ganti tanah dan badoknya lepas, itu ternyata bonsai kelapanya kemudian mati, tidak lama mati ya. Setelah badok itu lepas mati, nggak tahu ya. Nah ini yang langsung di tanah sehat-sehat semua ya ini. Ini belum proses pengerdilan daun karena jarang saya pegang juga, asal hidup dulu. Untuk mengerdilkan daun ini dipangkas ya, pangkas ini juga harusnya dipangkas, jadi tunas baru biar cepat muncul. Cara pendek di sini biar mini ya, daunnya mini. Nah, itu menurut saya yang pas untuk jadikan bonsai kelapa ya ini jenis kelapa gading ya, karena daunnya bisa rapat kecil seperti ini. Saya pernah itu mencoba kelapa hijau itu yang besar, itu daunnya susah sekali. Di sampai sini daunnya sudah itu kayak belara itu, jadi mecah pada sobek-sobek. Kalau ini kelapa hibridra walaupun besar, ini daunnya masih seperti ini, masih menyatu ya, tidak langsung mecah kayak belara itu. Jelek, nggak bisa bagus yang kelapa hijau itu. Mecah, kemudian ini pada kering, tidak bisa seger. Nah, kalau kelapa gading atau kelapa hibrida itu bisa daunnya tetap menyatu seperti ini. Sampai tua pun ini masih seperti ini, tidak seperti belara ya. Ini rusak, mungkin kena penyakit ini. Nah ini kena angin sering jatuh kemarin, anginnya kencang waktu ini. Oke, seperti akan mencoba mangkas yang ini ya, untuk mengkerdilkan daunnya. Kelihatan ya. Nah, ini calon tunas yang ini nanti biar tumbuhnya hebat sini, jadi nanti bisa kerdil. Ini sistem sayat mawar ya, sedikit-sedikit menyayatnya. Sedikit dulu. Ini nyayat ini harus hati-hati, jangan sampai terlalu nafsu. Saya dulu pernah terlalu nafsu saat sayat, sampai ini yang muda kelihatan, akhirnya patah dan mati bonsai kelapanya. Di bonsai kelapa itu gampang-gampang susah ya, mudah hidup tapi juga kayaknya mudah stres, mudah mati. Itu pengalaman saya. Seperti namanya sayat mawar, kayak jadi bunga mawar itu. Tujuannya disayat sedikit-sedikit ini biar memotongnya enak, tidak sampai itu kebablasan memotong yang tunas dalam. Kalau sedikit-sedikit ini nanti memotongnya enak teman-teman. Nah, oke. Salam satu hobi.